Nah, pasti kalau misalkan berita ini benar akan mengagetkan setidaknya Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena banyak yang setidaknya mengatakan pembatalan RUU Pilkada itu adalah dari Pak Prabowo Subianto. Kalau misal Pak Prabowo Subianto yang menginisiasi pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, menurut saya sangat keren sekali. Berarti Pak Prabowo itu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kita berlogika sedikit sajalah tentang fenomena perpolitikan pada waktu lalu. Anda apakah masih ingat ya ketika Kaisang diduetkan dengan keponakan Pak Prabowo? Pasti Anda masih ingat ya. Bahkan pada saat lalu Raffi Ahmad dan bahkan juga istri dari Raffi memposting flyer yang bergambar keponakan Pak Prabowo dengan Kaisang. Dan yang cukup mengejutkan, Pak Prabowo bahkan tidak setuju lah intinya keponakan tersebut maju dalam kontestasi pilkada. Nah, kemungkinan itu ya jaga etika tersebut ya oleh Pak Prabowo Subianto. Bahkan keponakannya pun juga tidak boleh untuk maju di pilkada. Ketika Pak Prabowo saat ini kan sudah dipastikan, yaitu sudah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia, pasti juga menjaga etika, seharusnya juga menjaga etika tersebut ya. Dan tidak boleh. Memang ada pemberitaan dari berita Kompas TV, Budi Jiwandono nyatakan tak maju pilkada, ditugaskan Prabowo tetap di DPR. Dan bahkan ya dari kader-kader Gerindra termasuk keponakannya pun tegak lurus kepada Pak Prabowo Subianto. Begitu juga kalau kita ketahui pada saat pimpinan DPR yang lalu itu juga dari Sekjen Gerindra. Bisa saja yaitu Pak Prabowo setidaknya menugaskan Sufmi Dasko Ahmad yaitu membatalkan revisi RUU Pilkada. Semua saja bisa terjadi. Nah, bahkan dikomentari oleh Ari Dirgantara, revisi Undang-Undang Pilkada batal kalau menimbang karakter Jokowi yang biasanya kekeh dan gak pedulian. Kayaknya pembatalan ini menurutku lebih besar atas desakan Prabowo, karena Prabowo tak ingin memulai pemerintahannya dipusingkan dengan segala instabilitas baik politik maupun apalagi ekonomi. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, dari Warta Kota Live, Prabowo dicurigai ada di balik pembatalan RUU Pilkada. PDIP nggak ada sejarahnya DPR digoyang. Nah, kalau kita ketahui dari sini ya, dari Warta Kota Live, Presiden terpilih Prabowo Subianto dicurigai di balik pembatalan RUU Pilkada yang terjadi pada 22 Agustus. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, Prabowo yang selama ini dicap sebagai otoriter ternyata bisa berbuat baik. Hal tersebut diungkapkan Arteria dalam rapat bersama Menkumham RI, Supratman Andi Aktas di gedung DPR RI pada Jumat 23 Agustus. Awalnya Arteria berbicara terkait dengan gelombang massa penolakan RUU Pilkada. Ia mengaku sudah mendengar adanya gelombang penolakan massa pada Kamis 22 Agustus. Pada keesokan harinya, Arteria pun datang di gedung DPR RI untuk mengikuti rapat paripurna. Pengamanan DPR yang dinilai tidak terlalu ketat di tengah gelombang penolakan yang begitu besar menjadi sinyal adanya kecurigaan. Hingga akhirnya rapat paripurna yang dipimpin oleh kepercayaan Prabowo Sufmi Dasko Ahmad ditunda. Malam hari saya dapat info akan ada gelombang massa. Nah, pagi harinya saya curiga kok pengamanan DPR begini saja. Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, kata Arteria. Pada siang harinya situasi sudah semakin ramai dan masa aksi demo yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada mulai melakukan sejumlah perusakan. Namun dia kaget ternyata aparat keamanan seolah membiarkan tindakan tersebut. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR dipretelin, tidak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit wajar saja. Saya bilang sama Pak Kapolda ini kasihan, ini Kapoldanya. Satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus
harus amankan objek vital negara. Dan kejadian itu menurut Atria, ia pun mulai mencurigainya adanya instruksi agar membiarkan massa untuk menyampaikan aspirasi. Ia pun menduga instruksi itu berasal dari Prabowo yang juga Presiden RI terpilih. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju yang setidaknya menjadi dalang? Wah, menjadi dalang yaitu dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, menurut saya sangat relevan sekali ya. Pada saat yang lalu juga ada pemberitaan ketika Kaisang akan diduetkan dengan keponakan dari Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo tegas menolak dan menginstruksikan keponakan dari Pak Prabowo tersebut untuk tetap di DPR menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita lihat dari situ saja, menurut saya bisa saja Pak Prabowo, apalagi juga masyarakat pada waktu lalu juga sudah mulai marah gregetan ya, gara-gara ya menurut saya sudah pastilah revisi undang-undang tersebut untuk meloloskan Kaisang lah pada pilkada Jawa Tengah atau pilkada yang lainnya. Karena juga dari pemberitaan Kaisang bahkan sudah ya mengurus SK, yaitu belum pernah terpidana untuk maju Pilgub Jateng. Ya semuanya sudah terang benderang lah. Menurut saya sudah pastilah revisi undang-undang untuk satu kepentingan tertentu, untuk satu kelompok tertentu. Menurut saya harus ya setidaknya dikritisi lah. Menurut saya sangat wajar kalau pada waktu lalu masyarakat marah terhadap DPR karena tiba-tiba saja menganulir putusan MK yang setidaknya putusan MK itu adalah final dan juga mengikat, bukannya dilaksanakan malah mau dianulir. Untung sajalah masyarakat langsung garcep dan bahkan juga tanpa ada koordinasi, tanpa dorongan apapun, tiba-tiba langsung berbondong-bondong datang ke gedung DPR untuk melakukan aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Dan akhirnya juga pada hari itu juga batal revisi undang-undang tersebut dan sudah dipastikan dari pemberitaan Kaisang tidak bisa mengikuti Pilkada 2024 karena adanya putusan MK yang setidaknya usia penetapan 30 tahun usia cagup dan cawagup. Nah, jadi sangat keren sekali lah fenomena perpolitikan pada waktu lalu. Nah, dari sini saya juga penasaran komentarnya seperti apa ya. Dari Salvator, tengah malam adalah waktu yang tepat untuk ketuk palu. Waspadalah, waspadalah ya, semoga saja tidak ya. Saya kagak percaya sama media mainstream pun kagak bisa dipercaya, strategi Bluk Solo. Nah, dari sini Lugu Ahmad Digibuli, batal pengesahan hari ini, masih ada 5 hari tersisa. Bisa saja disahkan esok subuh atau lusa hingga batas terakhir 27 Agustus. Ya, menurut saya jangan seperti itulah. Pasti masyarakat juga akan marah ya. Pada saat lalu itu kemungkinan karena revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Coba kalau misalkan itu diparipurnakan pada waktu lalu, kemungkinan masyarakat akan lebih besar lagi aksi untuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi jangan memancing-mancing terus ya. Kita sudah bersabar mulai putusan MK yang setidaknya ada Anwar Usman. Kita juga sudah mulai sabar walaupun ada pelanggaran kode etik berat dan bahkan juga dicopotnya Anwar Usman sebagai ketua MK. Kita saja sudah sabar dan menerima putusan MK. Dan bahkan pada waktu lalu juga jika ada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dan semua ditolak, yaitu pasangan calon 01 dan 03 semua ditolak, kita juga menerima. Tetapi saat ini ketika putusan MK tidak menguntungkan salah satu ya koalisi tertentu, tiba-tiba dianulir. Menurut saya sangat wow sekali lah. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.